Halo guys, kayak ini sudah pasti ini sempurna. Ini sudah pasti sempurna. Saya membuktikan lagi satu kasus kalau lagi isi freon ini mampet. Jadi Anda lakukan langkah ini supaya tidak mengganti kapiler karena kuncinya baru datang saya saja dengerin kapiler bolong. Kenapa setelah saya install ini jadi mampet? Ini salah kita dan kita harus bisa benerin seperti ini. Anda tonton videonya supaya Anda paham dan supaya pasti Anda ini tahu. Jadi mampet itu seperti tadi itu yang namanya mampet. Super ini. Jadi seperti itu kalau kasus mampet. Evap tidak bunyi, kemudian ampere turun, kondensor tiba-tiba dingin. Ini yang namanya mampet. Super luar biasa untuk Anda video mampet lagi nih. Siang guys. Oke guys, Anda saksikan kulkas ini Polytron. Jadi orisinil, belum diapa-apain. Kenapa ini tidak dingin? Saya tidak mengunggah sebuah solusi. Saya baru datang, ini sudah dicabut dan saya langsung colokin. Langkah pertama ini saya ngutik-ngutik, kemudian saya pegang. Kompresor ini getar dan lirih, tidak usah diukur ampere pun, ini dipegang getar dan lirih. Baru saya melangkah ini ke evap. Evap ini saya raba ini bekas ada dingin, kemudian tidak licin, ya, tidak bau, dan saya dengerin. Ini kemerucuk dan halus. Jadi dari evap ini, data pertama saya ini bisa kemungkinan ini tidak ada kebocoran. Dan saya akan lanjutin langkah ke berikutnya karena ini sudah bisa dipastikan semua ini. Evap ini tidak licin, tidak bau, artinya tidak ada dicoblos. Berikutnya, saya ke belakang lagi dan saya cabutin. Ini sudah semua bahwa ini dingin. Tentu langkah ini baru datang sudah saya colokin. Kemudian langkah ini saya akan tes di evap ini kemerucuk. Ini untuk kunci saya baru datang bahwa kapiler ini sudah pasti bolong. Kalau kasus seperti ini, kapiler bolong bunyi kemerucuk di evap, saya akan pastikan langkah berikutnya apakah ini ada kebocoran di kondensor. Ya. Jadi langkah ini menentukan saya dan tekanan pres. Saya akan potong di bagian filter. Oke. Sudah dicabut. Tuh. Ini yang namanya freonnya sudah lemah dan tidak putih di tangan. Jadi baru datang saja sudah bisa diprediksi bahwa ini ada kebocoran. Hanya saja titik yang akan lebih akurat lagi saya akan potong ini di pipa kondensor. Ini langkah yang terakhir bahwa ini bisa diteruskan atau tidak, ini baik pres mesin kemudian kebocoran. Oke. Saya potong. Saya hanya motong 2 titik pipa isap dan pres. Tadi sudah dipotong di kapiler. Saya akan lakukan langkah
yang lebih akurat bahwa ini lanjut atau tidak. Artinya tekanan pres ini bagus, bisa lanjut. Kemudian ini kalau ada ngebul oli kondensor, saya akan lakukan langkah ini nih. Tong hisap. Potong pres ini sekitar 20 atau 25 cm atau 15. Sudah. Nih, tangan saja sudah basah. Ya. Kalau tidak percaya, saya akan uji untuk Anda bahwa ini ngebul oli, kebocoran di kondensor. Saya akan colokin ini. Oke. Anda saksikan. Tuh. Kalau sudah seperti ini, saya pastikan oli ini bening, tidak bau, tidak sedap, bukan air. Kemudian tidak dingin. Potongnya 1-2 titik yang terakhir untuk pastikan bisa lanjut. 1 tekanan ini. Saya tekan masih kuat, sehingga kompresor ini masih bisa lanjut. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kenapa ini ngebul oli? Sudah pasti adanya kebocoran. Jadi seperti itu langkahnya. Ya. Ini sudah pasti. Ini pertama saya potong. Karena apa? Kemerucuk di dalam baru datang saja saya menggunakan kunci ini. Baru datang saja saya menggunakan kunci kapiler ini bunyi di evap. Ya. Kemerucuk. Penyakitnya Anda pastikan ini. 2 titik ini langsung bisa dipastikan ini 2 titik ini bisa dipastikan ini mau lanjut atau tidak. 1, ini sudah pasti ngebul sehingga oli keluar karena ada kebocoran kondensor. Berarti ini ganti kondensor. Tekanan seperti ini sudah pasti ini bisa lanjut karena tekanan presnya ini bagus. Seperti itu langkahnya. Sudah pasti ini ketemu penyakitnya. Kenapa saya selalu bilang atau kampanye bahwa baru datang saja sudah ketahuan penyakitnya. Baru colok saja ini sudah ketahuan penyakitnya. Karena apa? 1, kompresor hidup. Kedua, tidak dingin kemerucuk. Keempat, ini kompresor tekanan pres ini masih bagus. Jadi kunci ini semua ini bisa dipastikan semua. 1, bisa lanjut kompresor bagus. Kedua, freon ini habis dipotong pertama di depan filter. Ketiga, kenapa ini bisa lanjut kapiler ini tidak mampet? Karena di evap ini bunyi kemerucuk. Sehingga ini sudah pasti bocor. Hanya saja titiknya kalau seperti tadi saya ngeceknya ini kondensor. Sepele ini tapi penting untuk para pemula guys. Oke. Langkahnya seperti itu. Anda baru datang lakukan seperti itu. Pasti langsung beres perkara. Siang guys. Oke guys. Jadi ini saya akan buktikan kepada Anda bahwa ini saya pastikan bocor kondensor. Berdasarkan cek dari awal. Sudah saya sambung dan menggunakan ini 10U. Jadi menggunakan 10U ini. Sudah saya sambung di filter. Ini tidak di flashing ini. Jadi saya para pemula ini saya bilangin kepada Anda bahwa ini tidak di flashing ini. Ya, karena kondensor ini bersih, logikanya sangat masuk kalau saya tapi ya. Kemudian saya tinggal pasang pengisian. Sudah saya sambung semua ini. Saya akan pasang pengisian ini. Jadi kerja ini dari datang saja harusnya sudah ketahuan ini sebuah kulkas. Makanya saya mengajak para pemula. Ini yang kerjanya cepat.
Ngapain lama-lama hasil ini sama, ini percuma lagi. Saya tinggal las. Oke guys, sudah salas ini pengisian. Kalau sudah seperti ini nih, hanya langkahnya sederhana. Saya colokin, lacak, di vakum, pengelasan, bocor atau tidak. Saya akan cek pengisian ini nyedot, berarti ini benar, tidak sumbat las-lasan. Kemudian kalau ini tidak ngisap, berarti ini las-lasan saya ini tidak bocor. Oke. Kemudian ini semakin habis ini angin. Jadi ini posisi vakum, ditutup, ini semakin habis. Kalau ngalir terus ini tidak benar ini, karena ada isap lain ini yang menghisap. Logikanya seperti itu. Saya akan sambung ke pengisian. Jadi ini sudah saya pastikan semua. Saya sambung ke pengisian dan vakum ini. Oke, jadi seperti itu. Ini politron yang seperti ini nih. Ini mendekati habis, karena ini tadi ditutup kemudian habis. Saya akan buang dengan sebuah freonnya ini. Buka kemudian saya buang. Oke, jadi ini masuk untuk buang sisa angin yang setelah divakum. Saya akan tutup. Kalau sudah melambat, saya akan tutup dan tinggal isi freon. Jadi ini sederhana, cepat. Jadi di kulkas ini sebenarnya sederhana sekali. Kuncinya satu, kapiler bolong, ketemu penyakit aslinya. Ini sudah melambat. Kopi ireng tuh ya pas. Makan dengan kopi ireng pakan. Kopi ireng tuh ya pas. Iya kan. Saya akan tutup vakum. Oke. Ini saya membuktikan kepada Anda nih yang banyak bertanya tentang masalah kebocoran di kondensor. Ciri-cirinya saya unggah, kemudian caranya, kemudian langkah cepatnya. Sudah saya tutup ini. Jadi saya nunggu sedikit hitam. Berarti sudah dingin. Oke. Kira-kira sudah merapat ini las-lasan. Saya buka pengisian. Ini saya tidak isi metil ini. Ya, saya akan uji tidak isi metil ini. Apakah ini mampet atau tidak? Karena berdasarkan dari awal ini tidak mampet. Jadi dari datang saja saya dengerin ini apa bunyi. Kondensor saya pegang dulu ini. Apakah ini semakin hangat atau tidak?
Kalau mampet misalkan ini nggak masalah, tapi kuncinya dari awal saja ini kapiler bolong, jadi saya ngakalin ke mampetannya. Ini berhenti di 2 nih, artinya tidak di bawah 0. Ini saya tes baru sebentar. Ini sebenarnya mulai anget ini, jadi saya pastikan ini tidak mampet. Tapi saya masuk ke evap ini ntar kalau pengisiannya sudah di atas 10 dan filter anget, Anda akan saksikan, saya akan buktikan semua ini. Mulai anget, artinya ini tidak mampet. Ini jero bagian dhuwur mak tulisan adem ya. Tempel kanan kiri mesti di sana gitu. Dhuwur. Urung. Ya mengkon urung pas. Iya. Iya. Kanan kiri. Mlebune tungane, metune kiye iki. Nguwel eta betul lawang betul ndi ora. Sing dari kondensor ndi, Pak? Kiye iki? Kondensor. Iya ki ujung iki. Oke, ini tekanan di atas, ya ini di atas 12 intinya. Saya akan lepas supaya sampai hampir 20 misalkan. Ini jero itu sana adem ya guys, mau nih sih. Ini dari awal Anda saksikan videonya, ini jelas belum mampet berdasarkan data dari awal. Dhuwure sebelah kanan apa kiri? Ya guys, soalnya mlebune sing dhuwur di situ. Ini 0, ini berarti ini mampet. Oke, saya akan mengadakan langkah ini, Anda saksikan ini. Oh, ini naik lagi. Ini sudah pasti mampet, ini turun. Padahal aslinya ini kapiler bolong. Jadi ini pasti ini ada masalah, misalkan kasusnya seperti ini. Ya. Kalau mampet ini, oh ini masih dingin. Ini sudah pasti mampet. Caranya ini, saya kasih tahu nih, Anda cabut. Kemudian ini dilepas. Kalau ngisap, ini ngisap, belum keluar ini, berarti mampet. Saya akan biarin sampai keluar ini. Ini hampir mampet, belum mampet ini. Ini bunyi keluar ini. Kalau nggak percaya nih. Udah langsung pecah. Keluar. Jadi ini faktornya ini freon ditekan terus, jadi ngumpul di filter ini. Langsung ngumpul.
gampang, ini biarin sampai keluar. Ada yang lama dan ada yang tidak. Saya akan tes panasin nih. Ini supaya Anda tahu, ini pas kebetulan ada yang mampet seperti ini, saya biarin ini Anda lihatin ini. Soalnya ini saya ambil ngopi. Ini langkah pertama. Kalau mentok, buang ini vakum freonnya. Kan berarti masih ada langkah lagi. Jadi mampet ini jarum tiba-tiba turun di bawah 0, kemudian evap ini tidak bunyi. Tadinya bunyi, langsung tidak bunyi, jarum 0 dan sampai rendah. Ini yang namanya mampet. Ya, ini sudah bunyi. Keluar. Kalau sudah keluar seperti ini berarti ini kapiler ini yang naik bolong. Ya, ini sudah keluar ini. Ini namanya sudah keluar. Ini pasti evap ini bunyi nih. Saya akan buktikan. Misalkan ditutup ini, pasti bunyi evap. Tuh kan, bunyi itu berjalan freonnya, ya, sudah bolong. Gampang, supaya tetap vakum ini buka nih freon, sambil pasang. Tabrakan ini, dan ditutup. Saya akan dengerin dia evap sudah bunyi. Tuh bunyi geluduk-geluduk dari kapiler.
kebuang takutnya kebanyakan jadi mampet, bisa jadi. Ngumpul di filter, kemudian antri ini di kapiler yang mau masuk ke atas. Kalau keluar dari pengisian sudah pasti ini bolong, ini kapiler yang naik. Saya akan tes colokin apakah ini masih mampet. Ini masih kebanyakan ini freon, bener ini kebanyakan. Jadi kalau kebanyakan ini ngumpul di sini, mau hidup ini berat, ini mesinnya didorong yang mau pindah ke pipa kecil ini kapiler. Jadi ini kebanyakan, kemudian mesinnya ini berhenti. Saya akan tes colokin apakah sudah hidup. Ini saya akan buang dulu, dan saya dinginin PTS ini, masih saya buang. Saya dinginin PTS nya, jadi bisa jadi karena panas cabut colok bisa. Kulkas tangan tukin dulu, bikin ngantuk. Apa ini hidup? Belum hidup ini. Kalau seperti ini sumbat di vakum, saya buang. Masa ini lihat ini buang ini. Masih kebanyakan ini. Pertama ngisi.
Oke guys, saya akan colokin hidup apa tidak. Ini konten sebenarnya super malahan kalau yang kasus-kasus seperti ini. Masih kebanyakan ini bro. Saya akan buang di vakum ini. Ini saya pastikan mesin ini hidup apa tidak ini, apa karena PTS ya. Bisa jadi karena PTS ya. Ini hidup. Saya akan tutup. Ini freon, jadi ini tidak bisa divakum ini. Saya akan dengerin dia, Fam. Ini konten lama tapi super. Oke, ini bunyi berarti bolong dan saya akan isi ulang. Ini mampet lagi, Anda saksikan cara ini. Ini nggak bisa lanjut ini kalau mampet seperti ini. Bisa kasih tahu lagi nih kepada Anda ini. Saya akan buang freonnya. Oke. Ini. Jadi ini tidak pecah oleh metil. Bukan karena kotoran. Kalau seperti ini saya akan buang dan kayak Anda saksikan ini. Saya isi metil ini. Kira-kira 2 tutup.
Oke guys, saya akan tutup ini vakum. Anda saksikan ini. Saya vakum ulang ini artinya. Saya buka Freon versi cepat karena tadi Freon udah akan tutup. Resikonya super tinggi ini, seperti ini. Misalkan di tempat orang punya orang nggak jadi balik lagi, ini mampus ini. Sudah anget sampai atas tiba-tiba mampet ini. Anget. Tadi juga anget, ngisi kemudian dingin, kemudian tiba-tiba dingin. Ini yang namanya mampet. Lagi tes. Puluh. Ini tidak mampet. Ya. Berarti mampet langkahnya tadi itu. Tiba-tiba mampet ya seperti itu lagi. 10. Filter belum hangat. Jadi saya akan buka lagi. Emang enak tadi kurang kulkas.
bisa tutup ini. Oke, ini tidak mampet, sudah tidak buntu. Tekan ke dalam membuktikan bunyinya ini. Tuh, bunyi kan? Ini sebenarnya gampang. Ini kebanyakan ini. Ini di 20, saya akan kurangi. Intinya sudah tidak mampet. Saya buka ini pemirsa. Saya tunggu sampai filter panas. Jadi semakin berkurang ini panas. Jadi tidak ngumpul di filter, kalau kebanyakan ngumpul. Nah, ini panas ini titiknya, saya tutup. Titik 17. Saya cek ke dalam. Ini harus dikurangi lagi. Jadi ini jelas ini sudah tidak mampet lagi dan dingin. Akan kurangi. Penjuru satu. Tempel dengan telapak tangan. Jelas ini tidak mampet, saya akan mengadakan langkah tes. Saya sambil tambahin tes telapak. Berarti
jadi satu pasti sampai